Baiklah, kita akan segera mulai. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali tentang tata tertib selama seminar. Yang pertama, selama acara berlangsung, kami harap kondisi fitur peserta, diantaranya mute chat dan share screen, dalam keadaan off. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung melalui ruang chat ke saya, Yohanes Wahyu. Jadi jika ada di tengah penyampaian materi Bapak Ibu memiliki pertanyaan, chat aja ke saya, nanti akan saya sampaikan ke speaker kita. Kemudian yang ketiga, kami juga akan mengadakan sesi foto bersama di awal acara. Pada sesi foto ini, saya mohon Bapak Ibu semua untuk membuka kamera. Oke, kemudian yang keempat, seperti biasa, materi presentasi akan dikirim ke email peserta yang terdaftar dalam form registrasi. Yang kelima, evaluasi acara akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk poll. Jadi saya harap Bapak, Ibu-ibu bersedia mengikuti sampai akhir untuk mengisi poll yang nanti akan kami sediakan. Kemudian yang terakhir, akan ada undian door prize di penghujung acara. Jadi pastikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu tetap bergabung hingga acara dan poll evaluasi berakhir. Baiklah, mari kita awali acara ini sebelumnya dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk para pemirsa sekalian. Acara ini secara khusus diselenggarakan oleh Agrodana Futures. Untuk lebih mengetahui tentang Agrodana Futures, kami akan sajikan company profile Agrodana Futures. Selamat menyaksikan. Demikianlah sekilas tentang Agrodana Futures. Seperti yang Bapak Ibu saksikan baru saja, kami tahun ini telah berusia 20 tahun. Dan dalam 20 tahun ini kami berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Kami sempat menempati best broker di bursa. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, di bulan Juli kami menempati peringkat pertama, dan di bulan Agustus kami menempati peringkat kedua. Dan ini adalah salah satu usaha kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi nasabah kami. Di samping itu, kami selalu kompak untuk mengadakan penyesuaian misi agar seluruh visi dan misi dari kantor pusat dapat disampaikan ke seluruh jajaran
baik di cabang-cabang kami yang berada di luar kota maupun di luar pulau. Sehingga kami rutin mengadakan meeting-meeting seperti yang Bapak Ibu lihat di foto-foto berikut ini. Kami juga berkomitmen untuk lebih banyak mengedukasi kepada masyarakat luas. Jadi kami aktif memberikan kelas-kelas di kampus. Bahkan ada beberapa kampus yang menyediakan tempat bagi Agrodana Futures sebagai tempat pembelajaran khusus tentang perdagangan berjangka. Untuk saat ini kami bekerja sama dengan 4 kampus. Ada yang di Kota Malang, Bandung, dan Jakarta. Selain itu, kami juga sempat mengadakan lomba, yaitu lomba online trading competition, khusus untuk para mahasiswa, agar mereka benar-benar merasakan seperti apa sih trading itu sebenarnya. Tak lupa juga, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami sebagai suatu perusahaan, jadi Corporate Social Responsibility kami atau CSR, kami lakukan antara lain dengan donor darah. Namun dengan kondisi saat ini, kami tidak dapat mengumpulkan massa dalam jumlah banyak untuk donor darah. Jadi di pandemik ini, kami ganti dengan memberikan berbagai kebutuhan pokok dengan masyarakat sekitar kami. Tak lupa untuk para nasabah-nasabah kami juga selalu memberikan fasilitas yang terbaik. Kami ada program Agrodana Surprise. Pada program ini, bagi Bapak atau Ibu yang aktif bertransaksi, akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Pada program ini kami akan sediakan bermacam-macam hadiah, diantaranya ada mobil, logam mulia, serta berbagai hadiah lainnya. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Kemudian kami juga memiliki program Loyalty Award. Program ini kami tujukan bagi nasabah yang rutin bertransaksi dan telah menjadi nasabah kami cukup lama. Jadi pada program ini Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam seperti voucher belanja atau logam mulia. Jadi pada program-program kami ini Bapak Ibu tidak akan dipungut biaya spesial pun. Kemudian kami juga ada beberapa official merchandise dari Agrodana seperti yang Bapak Ibu lihat. Kami seringkali memberikan ini kepada para nasabah, diantaranya ada travel bag, tumbler, mug, kemudian e-money atau flash, serta payung juga ada. Kemudian untuk e-money dan flash kami memiliki desain khusus, di mana akan memberikan identitas kita sebagai trader. Jadi sangat menarik sekali untuk dikoleksi. Kemudian untuk lebih mendukung edukasi ke masyarakat yang lebih luas, kami juga menerbitkan aplikasi dan buletin. Buletin kami ini namanya Agrodana News. Dan buletin kami ini terbit tiap kuartal atau tiap 3 bulan sekali. Di dalam buletin ini banyak sekali artikel yang Bapak Ibu dapat temukan yang bermanfaat untuk trading. Jadi di dalam buletin ini ada satu bagian yang paling favorit daripada pembaca kami, yaitu Top Trade Pick. Pada Top Trade Pick ini berisi rekomendasi trading yang menurut kami peluang untuk menghasilkan profitnya sangat tinggi. Jadi ini adalah suatu buletin yang patut dibaca. Adapun jika Bapak Ibu tidak dapat mendapatkan fisik buletin ini, Bapak Ibu dapat mendownloadnya bisa dari website Agrodana atau maupun dari aplikasi. Untuk aplikasi kami ini sangat berguna. Jadi aplikasi kami ini dapat Bapak Ibu temukan di Play Store dengan kata kunci Agrodana Futures News. Jadi mari segera download aplikasinya karena sangat berguna sekali. Selain itu kami juga aktif memberikan edukasi melalui sosial media. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti Instagram kami, yaitu @agrodana_futures_official, kemudian Facebook maupun YouTube.
Kalau pada YouTube, Bapak Ibu akan mendapatkan update trading recommendation dari hari ke hari. Jadi semacam signal yang akan kami posting tiap harinya. Demikian diharapkan dengan segala aktivitas kami ini bisa meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan institusi keuangan. Terima kasih. Baik, seperti biasa, materi webinar kami hari ini akan disampaikan oleh Pak Ilham Martorapura. Pak Ilham ini adalah seorang GoFX spesialis. Selain itu, beliau adalah seorang wakil pialang berjangka pada PT Agrodana Futures yang juga pengajar di Politeknik Negeri Bandung sebagai dosen tamu di bidang trading commodity pada mata kuliah praktek bisnis di jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Selain itu, Pak Ilham adalah merupakan pendiri atau penggagas berdirinya dari FTLC, yaitu Future Trading Learning Center. Program ini adalah kerjasama antara Politeknik Negeri Bandung dan Agrodana Futures. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan lakukan sesi foto bersama dulu ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya mohon untuk membuka kameranya, jadi kami akan dokumentasikan. Di sini saya lihat ada 2 halaman aja. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Baik. Yang belum membuka, tolong dibuka kameranya sebagai dokumentasi kami. Ya, ini kita coba halaman 1 dulu ya. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekarang halaman kedua. Di halaman kedua, bagi Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, saya mohon untuk dibuka kameranya. Oh, masih ada yang baru masuk ya. Oke, saya mohon untuk dibuka kameranya. Saya akan melakukan sesi foto bersama. Baik, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Minggu ini kita akan kembali membicarakan tentang oil, di mana di bulan lalu, kalau Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti, kita juga pernah membicarakan tentang prospek oil ke depan. Kali ini kita juga akan membicarakan emas hitam ini atau oil. Apakah masih menguntungkan untuk ditransaksikan atau tidak, atau seperti yang kita tahu, minyak mentah atau oil ini adalah komoditas yang sangat strategis yang berpengaruh pada berbagai aktivitas ekonomi dunia. Jadi minyak mentah sebagai sumber energi utama untuk banyak sekali sektor bisnis. Ya, untuk kali minggu ini kita akan lihat apakah prospek oil ini masih bisa mendatangkan keuntungan, terlebih lagi menjelang dan sesudah inaugurasi Presiden Amerika yang akan dilangsungkan nanti malam, dan apakah prediksinya. Kita akan coba tanya pada pembicara kita. Pak Ilham? Iya, selamat siang Pak Jo. Ya, gimana Pak, oil ini
apalagi menjelang inaugurasi Presiden Amerika yang saya percaya itu akan sangat berpengaruh apalagi terhadap oil ya Pak ya. Betul, Menurut Pak betul. Ilham gimana ya Pak? Oke, baik. Ini akan kita coba bahas kembali di sini. Ayo. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa suara saya bisa terdengar? Selamat siang. Oke, baik. Menarik ya, sangat menarik kalau kita membahas tentang oil. Ya, Pak Jo ya. Karena ini tuh tentang oil hampir tiap 2 minggu sekali, seingat saya kita selalu bahas. Ya, betul. Coba screen share dulu. Hampir tiap 2 minggu sekali kita bahas ini. Kenapa menarik? Kenapa kita selalu angkat masalah oil, kemudian ganti, kemudian emas lagi. Karena dua komoditi ini memang yang lagi jadi primadona pada saat pandemi seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingat, pada trading class atau stock kita pada bulan Oktober, ya, kalau diingat pada bulan Oktober, ini saya ingatkan kembali. Ini grafik yang pernah saya coba gambar pada saat bulan grafik Oktober sampai November ya. Ini yang terjadi pada saat itu kita, kalau teman-teman masih ingat, kita prediksikan bahwa oil ini akan terus bullish, akan terus naik karena trennya garis seperti yang saya gambarkan ini pada saat lalu ya. Pada saat lalu saya gambarkan ini trennya memang tren naik ya, seperti ini. Bullish. Jadi kalau teman-teman ingat ya grafiknya. Waktu itu running price sedang di harga 40.24 ya, seperti ini. Dan waktu itu sempat turun waktu November ya. Setelah kita bahas Oktobernya, Novembernya itu turun sampai 3364. Kemudian pas kita bahas kembali, running price pada saat itu adalah 40.24. Sedangkan dia pernah high sebelumnya di 43.05. Nah, waktu itu saya coba saya gambarkan bahwa oil ini masih terus akan bullish. Ini grafiknya. Coba diingatkan kembali. Karena kalau kita lihat secara tren, memang dia akan naik gitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Terjadi break high. Ya. Januari baru tanggal 13 kemarin dia nyentuh ke harga 53.90. Luar biasa. Kalau kita lihat ini 53.90 dan hari ini dia sedang running di harga 53 juga. Tadi terakhir saya waktu capture ini running price di harga 53.39. Makanya kemarin kita selalu bahas ini. Kenapa kita selalu bilang oil ini adalah komoditi yang sangat potensial untuk kita transaksikan, kita bahas. Ini yang menjadi kenyataan, bro. Benar-benar oil daripada saat kita bahas Oktober itu harganya 39, kemudian naik November sampai 40, benar. Pada saat ini dia sudah sempat naik sampai $13 lebih. Ya. Jadi prediksinya tepat ya, bro ya? Alhamdulillah sesuai prediksi kita memang dia akan terus naik, bro. Karena kalau kita lihat, ini pernah juga saya gambarkan ini salah satunya, dan ini saya coba gambarkan kembali. Pernah kita bahas pada saat oil turun seturun-turunnya, separah-parahnya itu pada saat poin 6.53, ini paling rendah. Kemudian terakhir kemarin turun itu di 33 setelah naik ya, setelah dia naik seperti ini. Kemarin terakhir turun di 33. Kemudian dari sini pas kita bahas yang November itu, kita bahas November, yang menarik tuh pada saat itu running price di harga 40 dan kita prediksikan akan tembus sampai ke 50-an.
Ya, kita prediksi akan tembus sampai 50-an. Iya. Kemudian kalau masih diingat tanggal 18 Desember lalu pada saat kita trading kelas juga tentang oil, ada seorang yang bertanya ya, apakah oil akan tembus ke harga 50, ke harga rata-rata yang kita sebutkan. Saya sempat bilang bahwa paling tidak dia akan menembus ke 50 dulu. 10 poinan ya. Dia akan menembus ke 50 dulu. Dan memang saat ini dia sudah tembus ke sampai 53. Tertingginya 53.90. Ini tadi pagi ya, waktu saya ngambil ini, harga ini harga pagi untuk oil. Terus kemudian ini yang dari 2020 kemarin ya, ini garisnya naik seperti ini. Kalau kita tarik garis ini benar-benar trennya ini naik ya, benar-benar jauh nih naiknya. Dari 6,5 itu sampai 53 poin, anggaplah poin 5 juga gitu. Itu kan luar biasa gitu. Potensi yang kita bisa dapatkan pada saat kita transaksi oil itu luar biasa. Anggaplah kita pada saat turun, nggak usah di sini ya, nggak usah di sini. Anggaplah pada saat di sini 33 ke 53 itu ada 20 poin ya, ada $20, luar biasa itu kalau kita transaksikan itu ya. Kalau di regular itu 1 poin 10 juta ya, kalau segitu luar biasa ya, seperti itu. Jadi potensi-potensi ini yang kita mau coba bangun, kita mau coba bangunkan teman-teman. Ayo, sudah saatnya. Pandemi memang belum berakhir. Tetapi pada saat pandemi dan oil turun pada saat bulan April lalu pada pengiriman Mei, ini pada saat yang adalah saat yang tepat untuk kita sudah mulai buy oil gitu. Karena sudah waktunya gitu. Kita selalu bilang pada saat kita mulai, ingat ya bro, waktu kita trading kelas sebelumnya kita selalu bilang, ayo sudah waktunya, join dan segera beli oil. Dan terbukti ya, luar biasa kenaikannya. Dan ini kalau kita mau lihat yang high-nya ya, sejak 2016 high-nya di 76.87. Sekarang 53.33. Ya. Ini 3 bulan 9 tahun 2018. Paling tidak. Ini ada titik-titik yang saya coba kasih yang warna biru, coba teman-teman perhatikan. Ini waktu pada saat terendah itu 6.53, kemudian ini terakhir turun lagi 33 setelah naik ke sini. Ini patahan yang pernah terjadi nih. Ini patahan yang pernah terjadi, tiba-tiba lompat ya pada saat mungkin teman-teman yang sudah trading pernah melihat ya, pernah mengalaminya. Pasti banyak yang ngalamin tuh, kok tiba-tiba oil dari harga ini. Ini ada patahan nih, ada gap yang jauh nih dari sini ke sini. Itu awal pandemi ya, Bro? Betul. Kemudian dia turun sampai ke sini ya. Nah, pada saat kemarin kita sudah bahas Oktober November dia naik, dia sempat turun kembali ke patahan keduanya ini. 3363. Kemudian November tuh saya ingat kita bahas bahwa dia akan naik kembali. Dia nggak akan turun, dia akan naik kembali karena saya sudah gambar ya waktu itu. Dia gambar trennya. Dan benar dia terjadi saat ini. Runningnya ini 53.33 ya. Dan paling tidak kalau memang ini memang sesuai dengan tren dan tidak berubah, pandemi tidak menjadi lebih banyak, COVID tidak lebih banyak, mungkin kemungkinan besar dia akan mengejar kembali harga 59 ya. Ini yang biru ini. Setidaknya di sini dulu. Setidaknya di sini. Nanti kita coba hitung apa prediksi kita sebelumnya ya. Nanti kita coba lihat yang materi kita sebelumnya. Nanti di slide selanjutnya akan saya kasih lihat. Ya setidaknya akan di sini lah. Antara 53 59 inilah yang agak berat di sini ya. Satu candle. Ini agak berat karena di sini banyak candle yang menghalangi. 53 ke 59 memang agak berat, tapi paling tidak targetnya adalah itu. Gitu. Kemudian yang menarik untuk dibahas
itu apa menarik untuk dibahas menurut saya ya itu pertanyaannya, akankah oil akan terus bullish naik, market movernya apa, dan potensinya sampai harga berapa. Tadi kita bahas potensinya, kalau kalau saya lihat potensinya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, berarti akankah oil akan terus bullish? Kalau menurut saya iya, akan terus bullish. Potensinya sampai harga berapa? Itu tadi saya sebutkan. Kemudian market movernya apa? Nah, ini persoalannya nih. Jangan cuma ngomong dong, market movernya apa gitu, iya kan? Nah, coba teman-teman perhatikan ini jadwal inauguration Joe Biden ya untuk malam ini. Nah, ini kalau susah baca ini jelas nih, saya kasih lihat nih yang jadi pelantikan akan dilakukan malam ini 16.15 GMT atau kita kira-kira di sini pukul 11 ya. Jam 11 acara pelantikannya. Sebelumnya Kamala Harris sebagai wakil presiden yang akan dilantik, kemudian dilanjutkan dengan Joe Biden seperti biasanya. Itu jam 12 malam, Bro. Ya, semoga teman-teman masih bangun nih. Iya kan? Saya sendiri ya secara pribadi saya sendiri hampir setiap pelantikan presiden tuh saya selalu pengen ikutin gitu. Saya sendiri selalu pengen ikutin. Karena kebanyakan jadi momen yang menarik ya, Bro. Betul, ini akan membuat market luar biasa fluktuatif seperti yang sudah-sudah ya. Sudah-sudah ini akan membuat market sangat fluktuatif, terutama yang berhubungan dengan dolar ya, yang berhubungan dengan dolar. Oil bagaimana? Nah, ini dia nih, menarik yang seperti yang tadi kita bahas di awal. Apa yang menarik? Nah, kita bahas nih market movernya. Ya, oke, market mover crude oil untuk minggu ini itu apa? Ya itu tadi, satu, pelantikan Joe Biden atau Joseph Robinette Biden Junior. Itu nama lengkapnya. Mungkin selama ini kita cuma tahu Joe Biden. Ini saya tuliskan nama lengkapnya. Joseph Robinette Biden Junior. Ini adalah salah satu presiden Amerika tertua dan dilantik sebagai presiden Amerika ke-46. Nah, yang menarik lagi, selain dilantiknya Joe Biden malam nanti, sebelumnya tadi malam, kalau teman-teman perhatikan, ya tadi malam, itu sekitar jam 10, itu ada pidato Menteri Keuangan Amerika terpilih yang dipilih oleh Joe Biden, yaitu Janet Yellen. Ya. Janet Yellen sendiri ini sangat luar biasa. Kenapa? Dia adalah menjadi Menteri Keuangan wanita, itu pertama di Amerika. Yang luar biasanya adalah Janet Yellen ini adalah sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Fed. Gitu. Jadi dia tahu betul tentang keuangan di Amerika. Jadi wajar. Kalau saya sih sangat mendukung, saya setuju kalau Janet Yellen menjadi Menteri Keuangan Amerika saat ini, di saat terjadi krisis ekonomi semacam ini ya. Saya pikir dengan kemampuan dia selama ini yang kita lihat, dia mampu untuk balikan keadaan ya, meningkatkan kembali ekonomi. Gitu. Nah, Janet Yellen ngomong apa? Dia mendesak, semalam itu dia mendesak, Bro. Jadi dia ngomong ke parlemen untuk segera bertindak besar. Karena selama ini parlemen masih tarik ulur nih, masih tarik-tarikan antara mau terus melanjutkan stimulus yang mencapai, ini luar biasa ya, 1,9 triliun dolar. Ya, udah 1,9 triliun dolar. Nah, Janet Yellen sendiri pidatonya tadi malam dia mengatakan ya memang harus segera bertindak besar, stimulus ini penting untuk dipercepat. Ya, pentingnya stimulus ini sangat penting. Jadi harus dipercepat. Jadi pidato pertamanya dia mendukung segera untuk melakukan stimulus yang besar itu. Wah, sinyal bagus tuh, Bro. Sinyal sangat bagus. Kenapa? Dengan demikian, maka harga oil ini akan ikut-ikutan terkerek nih.
Dia akan ikutan terkerek, ya. Dia akan ikutan terkerek karena mulai perekonomian harusnya mulai membaik nih, harusnya ya. Setelah ada stimulus seperti itu, perekonomian sudah mulai membaik, ya. Kita lihat kemarin GDP Amerika pada saat pengumuman juga membaik, ya kan? Nah, seharusnya dengan adanya stimulus ini akan makin mengangkat crude oil sendiri, seperti itu. Begitu juga mungkin produk yang lain yang melawan dengan dolar. Nah, market mover yang lain yang menarik kenapa naik ke 53 2 minggu lalu atau kira-kira semingguan lebih yang lalu itu Amerika juga menyetujui untuk secara pribadi atau individual, secara tidak bersama-sama ya, secara individual Arab Saudi ini mengurangi produksi minyak mentah mereka, ya, dengan dibatasi atau dikurangi produksi minyak mentah di Arab Saudi ini, kemudian pasokan kan tentunya berkurang. Ya hukum ekonomi, hukum demand kan, supply and demand. Ketika berkurang berarti harusnya harga ini akan naik. Itu sudah hukum ekonominya seperti itu. Nah, dibantu lagi ini pengurangan jumlah produksi minyak di Libya. Ya, ini memang karena dia kenapa dia produksi minyaknya berkurang, karena perbaikan-perbaikan dengan kilang minyaknya sendiri. Kemudian satu lagi permintaan Cina. Cina ini adalah kalau teman-teman baca atau mungkin sudah tahu bahwa Cina ini adalah importir oil terbesar di dunia. Dan apa yang dia impor pada saat sekarang ini itu meningkat 3% lebih besar dari tahun lalu dibanding dengan tahun 2020. Ini pertanda apa kira-kira? Pertanda bahwa permintaan semakin besar. Ya. Permintaan besar, hukumnya pasti harganya akan naik. Nah, inilah market mover crude oil yang saya pribadi yakini ini akan menggerakkan harga emas akan naik. Seperti itu, bro. Itu market movernya. Nah, market mover lain yang itu tadi kalau kita berbicara tentang fundamental. Nah, kalau kita berbicara tentang data yang akan dirilis minggu ini yang perlu diperhatikan yaitu data crude oil inventories. Nah, ini akan keluar pada hari Jumat nanti ya. Kalau lihat datanya nih Friday ya, Januari 22, 2001. Teman-teman lihat crude oil inventories. Ini akan dirilis. Sayangnya kita lebih cepat ya. Jadi kita tidak sempat bahas, tapi saya pastikan bahwa ini juga akan mempengaruhi harga oil tersebut. Tergantung dari hasil crude oil inventories-nya keluarnya datanya seperti apa. Walaupun memang data fundamental yang seperti kita sebutkan tadi, market mover, ada beberapa market mover itulah pemicu utama untuk kenaikan harga oil selanjutnya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang bagaimana sih Pak cara membaca yang belum tahu ya, atau mungkin ya saya tidak menggurui, cuma memang mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana sih cara membaca data crude oil inventories itu, ya seperti ini teman-teman. Jadi crude oil inventories ini selalu dirilis ya, mingguan ya, setiap minggu dia akan rilis ya. Ini data yang dirilis oleh EIA, ini Pusat Informasi Administrasi Energi di Amerika. Data yang dia keluarkan ini adalah mengukur perubahan mingguan dalam jumlah barrel ya, minyak mentah komersial yang dipegang oleh seluruh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Nah, tingkat persediaan ini tentunya mempengaruhi harga produk minyak mentah. Yang kalau memang sangat signifikan, ini pun dapat berdampak pada inflasi. Nah, bagaimana cara membacanya tadi, Pak? Gimana kalau lebih besar, bagaimana? Nah, ini nih. Nah, jika ini saya sudah tuliskan, jika kenaikan persediaan minyak mentahnya ya lebih dari yang diharapkan, misalnya prediksinya atau forecast-nya 2.000, ya kan? Tapi yang keluar adalah 3.000. Berarti kenaikan ini
permintaan ini lebih dari yang diharapkan. Nah, ini berarti permintaan yang lebih lemah dan harga minyak mentah tentunya turun. Ya. Hal yang sama dikatakan jika sebaliknya. Jika minyak mentah kurang dari yang diharapkan, ini berarti permintaannya akan lebih besar. Dan tentu saja ini akan bullish untuk minyak mentah sendiri itu atau crude oil itu sendiri. Ya. Seperti itu. Kemudian, nah, menarik juga nih yang saya tampilkan kembali, bro, ini. Kalau kita ingat-ingat, Oktober lalu kita pernah mencoba merata-ratakan. Ya. Ya, coba kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut juga pernah ingat, saya coba tampilkan kembali. Karena ini ada hubungannya dengan tadi, apakah emas akan terus bullish? Emas hitam akan terus bullish? Ya kan? Apakah oil atau emas hitam ini akan terus bullish? Nah, kita coba kembali ke materi yang pernah saya bawakan dulu. Ya. Ini Oktober setahun ya, saya coba ambil setahun waktu itu, Oktober 2019 sampai Oktober 2020. Ini terendahnya, ini harga tertingginya 65,65, terendah 6,55, selisihnya itu 5910, rata-rata 41,9. Ini sudah pernah saya bahas. Apa efeknya? Nanti kita lihat, dan kemudian ini running price pada saat Oktober, ingat 40-60. Ini materi yang sama saya pernah bawakan, kalau teman-teman ingat. Sekarang sudah di sini loh, di atas nih, udah lewat, udah nggak kelihatan di sini kalau saya mau narik. Ini 40-60, sekarang ada 53. Grafiknya udah lewat nih. Ini nanti kita harus ambil grafik yang mungkin H4 atau D1 baru kelihatan nih sampai ke atas. Ya. Menarik bukan? Kita sudah sarankan loh pada saat itu beli. Nah, faktanya yang kita ambil dari pada saat kita bikin data itu apa? Pada saat itu ya. Ini kita ngomong pada saat itu. Tertinggi, harga oil itu tertinggi. Mungkin ini buat flashback kembali buat teman-teman yang pernah ikutin talkshow ini, atau mungkin buat teman-teman yang baru ada di sini. Nah, ini saya kasih buka kembali nih. Faktanya, oil 20 tahun terakhir adalah harga tertingginya itu 147,27, harga terendahnya 6,55, itu tertingginya 2008, terendahnya 2020, selisihnya itu ada 140,72 dolar. Rata-rata, kalau kita rata-ratakan atau kita average, itu berarti harusnya oil tuh idealnya dia harusnya berada di kisaran harga ini nih, 61,16 harusnya ya. Idealnya kalau kita hitung rata-rata 20 tahun terakhir aja nih. Nah, harusnya idealnya dia harganya di sini nih. Dan sekarang kalau teman-teman tahu kan masih di 53 ya. Nah, wah, ini peluangnya pun masih banyak ya. Sangat banyak. Nah, ini pada saat Oktober lalu ini kita sudah ngomong nih. Saya ingat banget, kalau teman-teman ingat nih, peluang atau bukan, saya pernah bilang peluang atau bukan. Running price-nya waktu itu di 40. Yang average tadi yang sudah saya sebutkan, opportunity-nya segini nih. Nah, sekarang udah 53, berarti ya opportunity-nya itu makin berkurang loh. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Betul lah. Jadi jangan tunggu lama-lama, ayo masuk segera, join dan segera transaksi oil. Peluangnya masih besar, market mover-nya sudah saya sebutkan tadi masih akan menggerak oil untuk terus naik. Ya. Ingat nggak ini? Misal nggak join mulai Oktober lalu, pasti ada kepikiran seperti itu. Iya ya. Kenapa pada saat kita ikuti trading terus lalu, kenapa kita tidak langsung coba join gitu? Karena prediksinya kejadian sekarang ya, Bro. Betul. Prediksinya kejadian. Ya, bahkan masih bisa nih, masih ada peluang. Masih ada sekitar 61, ada 6 ke atas kan masih 61 dolar tuh, berarti ada sekitar 8 dolar lagi lah paling tidak untuk naik untuk dapat itu. Tapi mungkin ya itu kali, Bro, bapak-bapak ibu-ibu di sini kan mungkin punya pemikiran yang umum kalau investasi itu butuh biaya yang sangat tinggi, butuh uang yang sangat banyak. Nah, betul. Pastinya seperti itu. Di mana-mana orang selalu berpikir kalau trading itu, di mana-mana ya, trading itu selalu menggunakan dana besar. Nah, ini mungkin agak sedikit
harus dirubah sedikit paradigma berpikirnya bahwa trading itu harus menggunakan dana besar, ya. Mungkin yang kemarin-kemarin seperti itu, ingin mengambil momen ikut trading oil, tapi ya dananya, aduh saya punya dana cuma sedikit nih, dana saya terbatas nih. Nah ini bro, agrodana, ya kan, di agrodana untuk melakukan trading oil tidak perlu dengan menggunakan dana besar bro, gitu. Dengan dana kecil pun, kalau kita punya dana mungkin memang terbatas, dana kecil pun kita bisa mengikuti trading ini, terutama trading oil ya yang kita bahas ini. Bisa bro. Nah, ini yang harus kita perkenalkan ke Bapak Ibu pemirsa hari ini nih bro, bahwa Agrodana memiliki satu produk yang memang hanya butuh dana yang sangat kecil untuk saat ini. Betul. Nah ini yang harus kita coba sosialisasikan, bahwa di Agrodana itu ada namanya produk yang namanya GoFX. Ya, GoFX sendiri adalah Gold Oil Forex. Ini adalah produk dari bursa ICDX, bro. Ya. Ini adalah produk dari bursa ICDX, artinya ini adalah produk resmi. Karena ini produknya produk bursa ICDX, bukan produknya Agrodana ya. Agrodana cuma adalah sebagai pialang atau broker yang bekerja sama dengan ICDX untuk mempopulerkan atau memperkenalkan GoFX ini. Ya. Istilahnya perantara ya. Betul. Jadi ada sebagai broker, Bapak Ibu ingin bertransaksi dengan dana kecil di oil, bertransaksi pengen trading dana kecil, bisa Bapak Ibu. Di GoFX namanya. Memang yang dibutuhkan berapa sih di GoFX? Kalau di GoFX ini paling kecil ya, ini ada GoFX ada 2 ya. Kita akunnya itu ada mini dan ada mikro. Dan untuk mikro sendiri itu sangat kecil banget bro. Kita cuma butuh dana minimal 500.000, kita sudah bisa bertransaksi di instrumen mana yang kita mau ambil. Contohnya salah satunya adalah oil ini. Gitu. Ya. Oke. Perlu diketahui bro bahwa untuk spot exchange ya, trade untuk forex ini kan karena produknya ada gold, oil dan forex. Untuk forexnya ini adalah spot exchange pertama di Asia Tenggara. Ini pertama di Asia Tenggara yang dilaksanakan langsung atau ditransaksikan langsung di bursa. Jadi perdagangan GoFX ini dilakukan secara multilateral di dalam bursa. Jadi kalau orang tanya apa itu GoFX, ya itu tadi produk instrumen derivatif yang terdiri atas kontrak gulir emas, kontrak berjangka minyak mentah, kemudian kontrak mata uang asing. Jadi di GoFX ini kita bisa langsung bertransaksi 3 jenis sekaligus. Ada gold, ada oil, ada forex. Seperti itu bro. Oke. Butuh cuma 500.000 udah bisa loh. Kalau selama ini kan 500.000 itu orang mudah lah ya. Kalau mungkin ditawarin ke 50 juta, 100 juta mungkin berat. 10 juta mungkin berat. Tapi kalau untuk 500.000 saya pikir orang ke mall juga sekarang ya 500.000 sekali ke mall udah habis tuh. Ya, kenapa tidak coba untuk mulai belajar bertransaksi, untuk belajar berinvestasi di GoFX? Ya kan bro? Oke. Kemudian informasi apa lagi yang bisa dijabarkan tentang GoFX ini bro? Nah, GoFX ini tadi karena memang akun ini adalah akun mikro, ya. Tentunya kontrak sesinya itu lebih kecil, kontrak sesinya sangat kecil, lebih kecil, itu 1:10 dari kontrak mini. Kalau mininya misalnya 10, berarti mikronya 1. Contoh misalnya oil, ya, untuk oil di mikro itu, kalau di GoFX itu, untuk di mini itu kontraknya 100 barrel, sedangkan kalau untuk di mikro itu cuma 10 barrel. Itu bro. Nah, kenapa sih kita harus bertransaksi di GoFX? Apakah aman? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di benak teman-teman, para investor yang pengen mulai bertransaksi. Umum, karena yang dipertaruhkan duit, jadi mereka umum mempertanyakan keamanannya atau legalitasnya. Betul, seperti itu. Memang pasti yang pertama kali dipertanyakan, dan memang itu harus wajib ketika teman-teman ingin, Bapak Ibu ingin bertransaksi di sebuah perusahaan futures atau pialang, atau bertransaksi trading, tentunya Bapak Ibu harus berpikir bahwa apakah perusahaan tersebut legal atau
tidak legal, ya. Itu yang paling penting. Kenapa? Ini demi keamanan dana Bapak Ibu juga, gitu. Apakah nantinya setelah transaksi masih bisa di WD atau tidak ya? Nah, kalau untuk di GoFX ini dana sangat aman karena seluruh dana nasabah ini ditempatkan di lembaga clearing. Untuk lembaga clearingnya sendiri, untuk lembaga clearing ICDX itu disebut dengan ICH, Indonesia Clearing House. Ya, jadi sudah pasti ini adalah segregated akun, bro. Gitu. Oh, tapi Ya. udah kembali lagi. Jadi Sempat terputus tadi, bro. Oke. Koneksinya mungkin. Oke. Halo. Ya, udah. Beneran? Iya, jadi dana nasabah semuanya ditempatkan di segregated akun. Jadi nggak usah berpikir bahwa nanti kalau saya ini dananya hilang. Nggak usah berpikir seperti itu. Karena sudah dipastikan bahwa kalau Bapak menyetorkan di segregated akun, itu sudah pasti dana Bapak aman. Gitu. Ya. Kemudian kalau di GoFX ini, marketnya sangat transparan. Yang supply-nya kelihatan. Bahkan kita bisa transaksi langsung dari kedalaman pasar atau deep of market. Ya, nanti kalau coba-coba transaksinya di MT5 ya, itu bisa kelihatan. Nanti sambil belajar ada trading kelas lanjutannya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa ini adalah first exchange trade pertama ya di Asia Tenggara. Luar biasanya Indonesia menjadi yang pertama untuk menyelenggarakan ini. Dan ini adalah the first micro in Indonesia. Jadi produk mikro yang pertama dan legal di Indonesia, bro. Gitu. Sebelumnya memang belum pernah ada ya? Memang belum pernah ada. Memang selama ini ada produk-produk mikro yang masuk dalam perdagangan bilateral ya. Dalam perdagangan bilateral ada beberapa yang masuk sana sini, mungkin dari broker luar, perusahaan server luar dan sebagainya. Tetapi yang benar-benar legal dan pertama kali di Indonesia ini baru GoFX ini, besutan dari ICDX ini, bro. Nah, sekarang kalau memang ini produk baru, gimana dengan likuiditas marketnya, bro? Kalau likuiditas ini sangat liquid ya, sangat liquid karena real terjadi di bursa, bro. Karena terjadi di bursa real, jadi kita langsung ketemu nih, misalnya bro pembeli, saya penjual, langsung kita ketemu nih di bursa. Saya mau beli harga oil 52, tapi bro mau jualnya 53, ya nggak bisa, harus ke orang lain yang sama persis maunya ngambil seperti itu. Dan kedalamannya sangat liquid dan kita bisa lihat langsung ada berapa. Misalnya kita mau pending order, kita bisa lihat langsung ada berapa orang yang lagi ngantri atau ada berapa transaksi yang lagi ngantri, berapa lot transaksi yang lagi ngantri. Kita bisa lihat langsung nantinya di MT5-nya. Seperti itu, bro. Berarti transparannya memang terlihat jelas ya? Betul, sangat terlihat jelas dan sangat liquid. Ya. Kemudian ya tadi, karena ini transaksinya menggunakan margin, bro, ini sehingga ini disebut sangat efisien. Gitu. Jadi kita kenapa efisien? Kita cukup menggunakan dana misalnya 500.000 kecil ya dari kontrak sebenarnya, misalnya untuk membeli ya, untuk membeli crude oil untuk 10 barrel di mikro, kita nggak perlu menggunakan harga yang modal yang besar, bro. Coba bayangkan kalau misalnya satu barrel oil itu dihargai misalnya 10.000, ya kalikan 10 kontraknya 10, ya kan? Berarti sangat besar. Padahal pada saat kita transaksi di GoFX dengan GoFX Mikro, kita tidak menggunakan modal sebesar itu. Cukup menggunakan modal $12 gitu. Sudah bisa bertransaksi. Gitu. Gitu. Jadi kalau ada juga produk rupiahnya, ya. Ada juga produk rupiahnya, bro. Modalnya cuma 120.000 rupiah udah bisa transaksi di oil. Jadi tidak hanya dalam US dollar ya, Pak? Tidak hanya dalam US dollar gitu. Nanti saya jelaskan setelah slide ini, nanti saya jelaskan kembali. Ini sudah disebutkan tadi. Nah,
sangat liquid. Platform yang digunakan ini adalah yang bisa mobile ya, itu adalah MT5, bisa kita gunakan di PC maupun di mobile phone. Mobile phone-nya pun iOS bisa, Android bisa. Jadi rata-rata saat ini orang semua sudah menggunakan smartphone ya, udah pasti itu. Dia cukup punya kuota, install MetaTrader 5, punya akunnya, buka akunnya di Agrodana, sudah silakan Anda bisa trading di mana saja dan kapan saja. Karena itu ada keleluasan waktunya. Misalnya nih orang yang bekerja dari pagi hingga jam 5 sore misalnya. Baru pagi dia udah harus siap-siap ke kantor, Bro. Dia nggak sempat trading, dia nggak ada masalah. Nanti setelah jam 5 pulang kantor baru transaksi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi trading nggak harus dipantengin aja terus kayak gitu. Gitu, Bro. Jadi keluasan waktunya sangat luas. Kenapa? Transaksinya dilakukan 22 jam dalam sehari dan dalam 5 hari. Satu minggu itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu seperti biasa market tutupnya atau libur. Malah market yang fluktuatif cenderung di malam hari justru ya. Betul. Market yang cukup fluktuatif justru terjadi kebanyakan di malam hari, yaitu pada saat pembukaan market Amerika. Justru di situ biasanya orang banyak. Jadi tidak akan mengganggu aktivitas kerja harian kita kalau gitu. Betul, saya pikir tidak akan mengganggu karena mungkin saja ada beberapa orang yang suka sholat tahajud misalnya yang muslim, Bro, bangun tengah malam melakukan sholat tahajud, ya kan? Setelah melakukan sholat tahajud mungkin melihat itu marketnya masih buka, ya, seperti nanti malam misalnya ada pergerakan ketika pelantikan Joe Biden, ya kan? Iya. Setelah jam 12 ada bangun sholat tahajud, sambil setelah itu memperhatikan market untuk transaksi, aman-aman aja, Bro, enak kan? Jadi fleksibel banget waktu kita, gitu. Sesuaikan dengan kapan waktu kita bisa bertransaksi saja. Gitu. Oke. Nggak perlu begadang atau nunggu seperti apa. Nah, ini nih, Bro, produk-produk yang ada di GoFX. Kita punya produk emas, gold UD untuk mini akun dengan kontrak 10 troy ounce, gold ID produk mini akun dengan kuotasi rupiah. Jadi di gold pun ada kuotasi rupiah, kontraknya 10 troy ounce, dan gold mic produk mikro akun dengan kontrak 1 troy ounce. Nah, untuk crude oil sendiri yang sedang kita bahas ini, untuk transaksi mini di GoFX itu disebut KOFU 100 simbolnya. Ini kontraknya 100 barrel, dan untuk mikronya itu kita sebut dengan KOFU 10. Simbolnya tertulis KOFU 10. Tergantung nanti kontraknya, kontrak bulan apa. Nah, kalau sekarang ini sudah masuk kontrak Maret ya. Jadi, kalau kita cari di MetaTrader 5-nya, di aplikasinya, nanti kita akan lihat KOFU 10 di situ, misalnya kita mengambil transaksi mikro, nanti akan tertulis KOFU 10 MAR 21. Artinya KOFU 10 atau KOFU mikro ya, dengan kontrak di bulan Maret. KOFU sendiri itu adalah singkatan sebenarnya, Bro. Itu adalah crude oil futures. U-nya itu USD. Gitu. Nah, apa bedanya dengan yang COFR? Nah, ini ya menariknya bahwa di GoFX sendiri itu kita mempunyai produk yang dengan menggunakan kuotasi rupiah. Nah, menarik bukan? Ini adalah luar biasa loh. Saya pikir ini pertama kali ada. Ya, COFR sendiri adalah crude oil futures, R-nya itu rupiah. R-nya itu rupiah untuk kuotasi rupiah. Jadi kita mau bertransaksi dengan rupiah bisa. Kadang-kadang ada yang nanya, ngapain kita transaksi dengan menggunakan USD? Repot untuk ininya ya apa? Menghitung lagi kan? Konversinya konversinya gimana? Ya udah ke Indonesia aja, punya, Bro, tenang aja, punya kita. COFR mikro itu akun oil dengan kuotasi rupiah dengan kontrak 10 barrel. Jadi sangat mudah gitu, tenang aja, ada, kita punya produk ada. Mau yang mini, mau yang mikro, mau yang rupiah, mau yang US dollar ada. Seperti itu. Terus saya ada pertanyaan nih yang mungkin juga
mungkin itu akan juga menjadi pertanyaannya Bapak-bapak Ibu di sini sekalian ya, mengenai harga. Ya. Apakah harga yang ada di GoFX itu sama dengan harga yang ada di dunia? Maksudnya harga dunia pada saat ini, dan itu real time. Sama, persis. Itu real time, sama seperti kita transaksi. Misalnya, kan contoh kayak di Agrodana itu punya 2 produk. Ada produk GoFX, ada produk SPA-nya atau bilateralnya. Dia multilateral, ada bilateralnya. Coba dibandingkan, harga itu sama. Oh, itu sekarang harga 53,20 misalnya, ya sama aja di Agrodana maupun di broker yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan, mungkin tipis, bro. Perbedaan belakang itu cuma komanya aja. Wajar Seperti itu. kalau Itu wajar. perbedaan 1-2 ya. Itu Betul. mungkin karena delay ya. Betul, itu hal yang wajar. Oke. Satu lagi Pak Ilham. Iya. Kita tahu banyak perusahaan sekarang yang sejenis seperti ini, mikro. Iya. Di sini boleh saya sebutkan misalnya FBS atau OctaFX. Gitu. Lah, apa sih yang membedakan GoFX ini dengan perusahaan yang saya sebutkan tadi itu? Jadi sebenarnya banyak ya, selain perusahaan yang tersebut tadi, itu sebenarnya banyak di Indonesia. Kalau kita lihat, bahkan internet kalau kita cari itu banyak banget produk-produk yang sejenis ya. Ya. Cuma mungkin perbedaannya adalah karena GoFX sendiri ini diperdagangkan secara multilateral. Artinya langsung di dalam bursa, bro. Jadi bukan pakai sistem OTC atau over the counter. Jadi bukan SPA dia, ya. Jadi hitungannya dia bukan SPA. Kemudian apa yang membuat perbedaan lain dari